Ya, pemirsa, kita sudah ada di segmen terakhir di Lunch Talk dan menyambung pembicaraan tadi dengan Kemal, seorang gamers mengatakan ini yang kurang bukan kualitas kok Pak, bukan kualitas dari gamenya tapi promosinya yang kurang. Gimana nih dari Backcraft sendiri? Sebenarnya bukan cuman mungkin lebih jauh daripada promosi, itu adalah strategi pemasaran juga, manajemen dan strategi pemasaran. Dan ini yang memang sedang difokuskan oleh Backcraft terutama untuk mendukung para pengembang game lokal ya. Seperti tadi saya sempat bilang, kita sedang memetakan berbagai event-event internasional yang penting. Terus baik di luar negeri maupun di dalam negeri, kalau mungkin belum ada malah mungkin mesti dihadirkan ya di Indonesia ya, sebuah festival. Tapi kan sekarang juga banyak, misalnya seperti yang sekarang Popcorn ini kan dihadiri oleh mungkin pengunjungnya sampai ratusan ribu kali ya dan tadi selama pagi jam 3 hari. 8 udah macet sekali, padahal bukanya betul. kan jam 10-11 ya. Betul. Tapi dari pemerintah sendiri ataupun mungkin spesifiknya dari Backcraft, bagaimana sih cara merangkul para pengembang game lokal ini sehingga kemudian nantinya bisa arahannya bisa lebih jelas, saling berkoordinasi, komunikasi seperti itu? Karena itu kami terus berkoordinasi dengan asosiasi dan komunitas, itu yang paling penting. Karena mereka yang tahu kebutuhannya. Bagaimana kita duduk bersama, petakan bersama, sebenarnya dukungan real pemerintah seperti apa. Karena tidak mungkin juga semuanya harus disupport pemerintah ya kan. Tidak mungkin akan tumbuh industri game nasional yang sehat kalau semuanya tergantung pada pemerintah gitu. Mau seberapa besar pun pemerintah mensubsidi tanpa adanya dinamika di kalangan pelakunya sendiri, itu tidak akan ini. Itu sebabnya kami selalu menyarankan mari kita susun bersama roadmap dan program yang jelas, yang spesifik dan targetnya. Dalam konteks Backcraft tentunya terkait dengan nilai ekonominya ya, dan proteksi terhadap IP-nya. Nah itu yang kita karena kalau kita bicara kreativitas memang tidak ada batasannya ya. Tidak Semakin ada batasannya. kalau ada ketergantungan justru tidak berkembang kreativitasnya. Betul. Tapi kalau kita bicara nilai ekonomi tadi yang disebut Pak Riki, kemudian apa yang dihasilkan oleh para inovator games ini, apalagi kalau downloadnya itu kan gratis. Banyak karena kita kan source bisnis dari game itu bukan cuman bukan dari nilai downloadan justru yang ini. Yang pertama adalah kepemilikan IP-nya. Dan dari kepemilikan IP-nya itu kemudian kapitalisasi komersialnya kan banyak hal. Bisa jadi download gratis itu untuk mengejar jumlah user. Setelah itu kan karakternya bisa dijadikan bisnis lain. Baik, Pak Riki, tadi dikatakan pangsa pasar dalam negeri ini ada 10 triliun seperti itu, tapi 10%-nya baru dinikmati oleh pengembang game kurang lokal. lebih data Nah dari ini artinya targetnya setelah tadi dipetakan, adanya koordinasi, komunikasi, targetnya untuk industri game di tanah air seperti apa untuk pengembang game lokal khususnya? Yang pasti sih kita ingin share yang ekonomi yang dinikmati oleh para atau yang diciptakan atau dinikmati oleh para pengembang game lokal itu lebih besar. Di dalam negeri ya kita mau dominan, enggak, tapi kita mau lebih dominan. Pasti kita akan targetkan selalu. Nah kaitannya ini selalu dengan sasaran Badan Ekonomi Kreatif, kontribusinya sektor game ini terhadap produk domestik bruto nanti, termasuk terhadap ekspor ketika dipasarkan di luar negeri. Oke, selain aplikasi game online yang didukung oleh Backcraft, apalagi Pak? Secara umum adalah pengembangan aplikasi. Jadi berbagai fungsi aplikasi. Aplikasi kan bukan cuma terkait dengan game ya. Bahkan ada beberapa itu terkait dengan manajemen pemerintahan dan sebagainya. Itu yang kita dorong. Misalnya bagaimana teknologi membantu mempercepat, mengakselerasi pengelolaan berbagai aspek di negara ini, baik di sektor pertanian, di sektor kemaritiman, bahkan di sektor tata kelola pemerintahan. Tapi itu apakah sangat peminatnya juga tinggi seperti game online? Enggak, justru ini lebih melihat kita melakukan modernisasi bangsa kita kan dengan baik gitu kan, karena hadirnya aplikasi-aplikasi misalnya dalam urusan tata kelola pelayanan publik gitu ya.
Itu kan membuat lebih transparan dan lebih mudah dan lebih memberi ruang untuk kita juga melihat potensi-potensi lain. Oke, ini balik lagi ke industri game sendiri, Pak Riki. Kalau untuk kali ini ada popcorn seperti itu eventnya di dalam negeri. Kira-kira dalam jangka pendek lainnya, apakah ada event-event lainnya yang kemudian memang tujuannya adalah untuk semakin membuat game lokal? Yang besar yang sedang kita siapkan yang sekarang berlangsung kan Gamescom di Jerman. Ada 5 pengembang game yang kita dukung untuk memasarkan produknya di sana. Dan sebentar lagi ada Tokyo Game Show yang besar sekali, yang jadi tolak ukur dunia kan. Itu 2 juga bulan nanti lagi. akan berpartisipasi. Ya, Backcraft itu wajib karena disitulah peluang buat bagi para pelaku game kita untuk mendapat partner dan mendapatkan nilai ekonomi yang lebih besar di sana, melakukan pemasaran, melakukan ini. Dan juga kalau kita mau punya game yang bisa cepat populer secara internasional seperti Pokemon Go, caranya memang harus gitu. Kita melakukan kemitraan dengan bisnis pelaku-pelaku publisher luar. Oke. Satu tips terakhir Pak Riki untuk para anak-anak muda sekarang yang tertarik untuk menjadi inovator atau pengembang game, aplikasi game yang baru. Tipsnya apa? Harus menuangkan kearifan lokal atau unsur lokal di dalam game baru itu atau apa? Kalau saya sih itu bisa macam-macam. Tanpa ada konten kearifan lokal pun, selama dia memiliki sesuatu yang baru untuk pasar dunia, akan didukung oleh Backcraft gitu. Kalau soal kearifan lokal ini adalah yang terkait dengan pasar sendiri ya kan, pasar nasional gitu. Tapi intinya adalah mungkin yang dibutuhkan memang terobosan, hal baru. Yang harus dipikirkan memang hal-hal baru. Karena kalau hanya menunjukkan misalnya ada sesuatu yang populer dan kita bisa membuat itu lebih baik secara teknis, itu percuma. Karena yang menikmati popularitasnya udah yang lebih dulu bikin yang baru. Jadilah pionir, jangan jadi pengikut yang dengan skill yang lebih bagus. Jadi syaratnya harus baru, jadi pionir, nggak ikut-ikutan. Jadi kalau sudah ada tahu bulat jangan kemudian ada cireng, risol gitu ya. Jadi lapar. Kita tunggu nih kiprah dari pengembang game lokal seperti itu, tapi pokoknya anak muda dimanapun berada di Indonesia jangan takut untuk berkreasi seperti itu ya Pak ya, dan yang terpenting adalah tadi dikatakan menjadi pioneer ya. Baik, terima kasih Pak Riki telah bergabung sama kami dalam Lunch Talk. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kita mengenai aplikasi game karya anak bangsa. Saksikan terus program Lunch Talk setiap hari pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ya, akhir kata saya Nasiti Lestari, selamat bermain game. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.